1 minggu setelah kejadian di film pertama, ahli arkeologi Carl Bugenhagen mengetahui bahwa Damien Thorn masih hidup. Bugenhagen meminta temannya, Michael Morgan, untuk mengantarkan sebuah kotak misterius ke wali baru Damien, dan menjelaskan bahwa Damien adalah antikris, dan bahwa kotak tersebut berisi 7 pisau Megiddo yang diperlukan untuk membunuhnya. Morgan merasa ragu. Bugenhagen membawanya ke reruntuhan lokal untuk melihat lukisan dinding Yigael, yang katanya dilukis oleh seorang biarawan yang memiliki penglihatan tentang antikris sejak bayi hingga dewasa. Morgan percaya setelah melihat wajah Damienlah yang tergambar di lukisan dinding tersebut, namun keduanya tiba-tiba terkubur hidup-hidup ketika rumah itu tiba-tiba runtuh. 7 tahun kemudian, Damien yang telah berusia 12 tahun tinggal di Chicago dengan bibi dan pamannya, Anne dan Richard Thorn. Damien bersahabat baik dengan sepupunya, Mark, yang bersama Damien masuk akademi militer, tapi Damien dibenci oleh bibi Richard, Marion, karena menganggap Damien sebagai pengaruh buruk bagi Mark. Lalu mengancam akan mencoret Richard dari wasiatnya jika tidak memisahkan kedua anak tersebut. Di suatu malam, Marion meninggal karena serangan jantung setelah ditakut-takuti oleh seekor gagak yang muncul dengan tiba-tiba di kamarnya. Beberapa hari berikutnya, sejumlah kejadian aneh terjadi di keluarga Thorn. Seorang jurnalis yang mencoba mewawancarai Richard setelah melihat lukisan Yigael karena mirip dengan Damien, ditabrak truk setelah diserang gagak. Lalu seorang manajer senior dari Thorn Industries, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Thorn, tenggelam di danau beku, dan 2 karyawan lainnya tewas sesak napas akibat kebocoran gas tak terduga di pabrik. Kejadian terakhir juga membuat murid-murid kelas Damien sakit ketika sedang berkunjung ke pabrik saat itu. Di rumah sakit, hanya Damien satu-satunya murid yang tidak terpengaruh oleh gas beracun tersebut, namun seorang dokter menyarankan untuk menjaga Damien di rumah sakit sebagai tindakan pencegahan. Dokter tersebut kemudian menemukan bahwa sel sumsum tulang Damien menyerupai sel-sel anjing hutan, tetapi ia terbunuh oleh kabel elevator yang jatuh sebelum ia bisa melaporkan temuannya itu. Sementara itu, kotak Bugenhagen telah ditemukan kembali setelah penggalian reruntuhan dan kemudian diserahkan ke Museum Thorn. Dr. Warren, kurator museum dan teman Richard, membukanya dan menemukan pisau suci bersama dengan surat dari Bugenhagen yang menjelaskan bahwa Damien adalah antikris. Warren segera memberitahu Richard. Mark mendengar pembicaraan mereka dan bertanya kepada Damien. Damien pun mengakui bahwa dia adalah anak setan. Damien memohon kepada Mark untuk bergabung dengannya dalam rencananya menguasai dunia. Tapi Mark menolaknya dengan tegas. Damien terpaksa membunuh Mark dengan memberikan pendarahan di otak sepupunya itu. Terpukul oleh kematian anaknya, Richard pergi ke kota New York untuk bertemu dengan Warren yang dalam keadaan setengah gila sebelum dibawa ke stasiun kereta api, di mana lukisan Yigael disimpan dalam sebuah kargo. Saat melihat gambar Damien, Warren tewas dalam kecelakaan lokomotif yang aneh. Ini meyakinkan Richard bahwa Damien adalah antikris. Setelah kembali, Richard mengirim orang untuk menjemput Damien dari upacara kelulusannya di akademi, sambil membawa Anne ke museum untuk mengambil kembali pisau-pisau itu. Setelah menemukan pisau-pisau itu, Anne malah menggunakan pisau-pisau itu untuk membunuh Richard, dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang satanis, dan menyatakan bahwa dirinya adalah milik Damien. Saat ia berteriak nama Damien, Damien pun mendengar pertengkaran itu, tapi tiba-tiba ruang ketel di dekatnya meledak, menyebabkan kebakaran di gedung itu, dan membunuh Anne. Damien meninggalkan museum yang terbakar dan dijemput oleh sopir keluarga saat pemadam kebakaran tiba.